Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tensi masalah nasab Ba'alawi semakin meningkat saat ini, terutama ketika terjadi diskusi di Kesultanan Banten dan seminar nasional di UIN. Banyaknya framing di medsos yang mengatakan jika seminar nasional di UIN sebagai bentuk tandingan pertemuan di Banten sungguh merupakan fitnah keji dan tak berdasar. Mengapa? Karena justru seminar UIN sudah jauh hari direncanakan sebelum Kesultanan Cirebon dan Banten berencana mengadakan pertemuan. Kalau boleh dibilang justru pertemuan Banten adalah upaya untuk membuat tandingan dari seminar di UIN Jakarta dengan membuat jadwal yang bersamaan. Satu lagi framing di media sosial yang mengatakan jika pihak Robito Alawiyah hadir di Kesultanan Banten. Sementara dikatakan pihak Kiai Imad tak berani hadir malah kabur ke Jakarta. Ini adalah trik-trik pelintir yang sudah biasa mereka lakukan seperti yang sudah banyak kita tayangkan dalam video-video sebelumnya. Padahal yang terjadi adalah pihak Robito Alawiyah secara resmi menyatakan tidak hadir dan tak mewakilkan siapapun untuk datang ke Banten. Kalaupun Hanif Al-Atos sempat datang ke Banten itu tak mewakili Robito. Entah mengapa Robito Alawiyah tak mengutus perwakilan, jika memang Taufik Assegaf tak bisa datang ke Banten. Mungkin memang mereka tak yakin jika resmi datang mampu berdiskusi menghadapi kiai dan ulama Nusantara. Pihak Kiai Imad sendiri sudah resmi melayangkan surat kepada panitia. Jika Taufik Assegaf Ketua Robitoh tak bisa hadir maka Kiai Imaduddin akan mewakilkan kepada beberapa kiai dan ulama. Dari beberapa yang hadir diantaranya Tengku Muda Kori, Kiai Haji Khotimi Badri, Kiai Abdul Aziz Zazuli LCMH, Kiai Haji Raden Salim Ampel, Kiai Haji Raden Dr. Dahsyat Supriyatna. Jelas jika apa yang beredar di medsos tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sesungguhnya, banyak narasi yang dibuat seakan-akan pihak Kiai Imaduddin tak berani untuk datang ke Kesultanan Banten. Padahal yang terjadi sebaliknya justru pihak Robito Alawiyah yang secara resmi menyatakan tak bisa hadir, kalau tidak mau dikatakan tidak berani hadir. Banyak kalangan ulama utamanya Zuriyah Wali Songo yang sudah ada di Banten dan siap menghadiri diskusi. Beberapa di antaranya dengan tegas menantang pihak Robito Alawiyah atau Habib Ba'alawi untuk datang ke Banten. Kita akan simak bersama pernyataan Zuriyat Sunan Derajat dan Tengku Muda Kori menanggapi narasi-narasi yang beredar di medsos. Wahai Habib Bahar bin Smith, saya Muhammad Salim bin Muhammad Mukmi bin Muhammad Jibril bin Muhammad Isa sudah datang jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Banten. Saya tunggu Anda besok di Banten untuk menyelesaikan nasab sampean sampai ke Rasulullah SAW. Dan saya peringatkan juga, jangan ada yang berani satupun di antara kalian semua dengan ulama-ulama pribumi Nusantara. Mungkin mereka tidak berani dengan Anda, tapi saya Muhammad Salim akan berada di depan. Ya, untuk menghadapi kalian semua. Rungkat semua nanti. Assalamualaikum. Saya dengar hadis Nabi dari guru-guru saya, man akroma aliman faqad akromani. Wa man akromani faqad akramallah. Wa man akramallah famaswahul jannah. Siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan aku, kata Nabi. Siapa yang memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempatnya surga. Kalau ada orang mubaligh yang panggil Kiai Imad dengan namanya dengan penuh emosi, saya pun emosi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu Zuriyah Sunan Derajat yang siap membela harga diri ulama Nusantara. Wabil khusus Mujaddid abad ini Syekh Imaduddin Al-Bantani. Fadhal Kiai. Siap semua. Ya. Ada yang berani sama ulama Nusantara akan berhadapan dengan saya, Muhammad Saleh bin Muhammad Jufri, bin Muhammad Jufri bin Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah kita hadir di tempat ini, kampus UIN ya. Ya, Syarif Hidayatullah. Nah, besok tanggal 27 kita akan mengadakan bahsul masail terkait nasab Ba'alawi. Apakah sahih atau mardud? Enggak ada mukhalif ini mukhalif itu. Pilih satu antara yang dua. Rontok apa bersambung, itu intinya. Nah, menurut informasi tadi malam yang dapat ke saya melalui Kiai Ali Badri, bahwa Rabitah tidak pernah mewakili siapapun. Ini masalah nih. Tidak datang juga. Tapi yang datang besok itu berarti tidak mewakili apapun. Berarti diskusi besok hanya sebatas kita menjelaskan ketidaksambungan dia secara personalitas. Personality apa personalitas? Gitulah pokoknya ya. Nah, oke, jadi teman-teman semua doa saja. Abad ini adalah abad kebangkitan keturunan Wali Songo. Sallu ala Muhammad. Udah nih. Tambah lagi, lu besok. Iya, tahu situ. Ayo, Ya, silakan. Wah, udah ada bahasa juga. Lapar. Rob itu alamiah kita tunggu. Antara isbat sama ifsad. Rob itu alamiah kita tunggu baru dibahas. Iya, berarti rontok sama sambung. Yang saya bilang tadi, kalau rontok berarti ifsad, kalau isbat berarti masih nyambung. Itu. Rungkatnya itu rontok. Apa ini? Udah hilang semua ini, udah di. Ya, terkait Gus Wafi kan, ya santuy aja kalau ngomong. Kan kita bukan mau bersilat ada lapangannya, ya kan? Kalau kita diskusi ilmiah, ya adus adalah kalau ngajak orang-orang yang udah tua sopan lah sedikit, ya kan? Cuma ngomong kayak gini, kita ingin tahu kebenaran apa yang Kiai Imad sampaikan. Mohon kasih waktu saya silaturahmi ke rumah ya untuk diskusi, bukan untuk nantang begitu, itu kan kurang ahsan. Nanti kalau kalah kan patah tulang. Ya gitu. Di Aceh emang banyak imigran ya, Pak? Di Aceh nggak laku. Kami Aceh terus terang aja ya. Aceh itu sama mungkin dengan daerah-daerah lain Melayu yang kuat-kuat ya. Aceh itu punya prinsip. Ya, kami mulia, jangan sampai kami menjadi budak daripada orang lain yang membawa-bawa kemuliaan. Maka cuman kekurangan kami bangsa Aceh, ya kita kekurangan dalam melestarikan catatan budaya. Tetapi dalam prinsip budaya berbangsa, Aceh number one. Ya, cuman maka saat ini berkat Kiai Imad juga kami bangsa Aceh sudah mulai mengutip manuskrip yang disimpan oleh nenek-nenek kami. Ya, itu doakanlah kita ini hari kebangkitan kita nih, kebangkitan kita. Sekali ilmu dikeluarkan harus ilmu. Kalau kata istilah saya, al ilmu saifun hadikun. Ilmu itu seperti pedang yang sangat tajam. Idza kharaja min jurbanihi, apabila dia keluar daripada sarungnya, ya, faqata'a ma amamahu. Apa saja yang ada di depannya putus. Itulah ilmu. Al ilmu yang kasyifu bihal matlub. Ilmu dapat membuka tabir suatu rahasia. Ba'alawi dulu terrahasia dia menjadi cucu Nabi kan, sekarang terbuka bahwa dia bukan cucu Nabi. Kita buktikan besok. Besok kita buktikan. Okay. Namun saya nggak pernah menyangka bahwa apa yang saya sampaikan 100% hakul yakin benarnya. Ya, tapi secara pribadi 80% saya yakin kebenarannya. Tinggal 20% milik orang lain kebenarannya. Ya, sehingga apabila yang 20% dapat dibuktikan untuk menjelaskan kebenarannya dengan data-data yang konkret, bisa saja kita taslim atas kebenaran. Karena dalam persoalan ini kita tidak sentimen, kita hanya mengulang bahwa yang kami dapatkan bahwa data Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, artinya data yang diada-adakan atau kalau kasarnya palsu, ya. Tapi kepalsuannya tidak diketahui, ya, bukan tidak diketahui dalam arti sengaja tidak diketahui, karena ulama-ulama kita ini orang yang sopan santun, hatinya bersih, nggak mau tahu kebenaran orang itu, asal dibilang Habib cucu Nabi Yesus percaya aja udah. Gitu kan, enggak pakai cerita-cerita. Tapi ini bangsa nih sudah terlalu lama diinjak-injak, ya.
Maka oleh sebab itu kita harus bangkit meneliti benarkah dia itu sadah Nabi atau bukan, sebatas ilmiah. Kalau itu sudah kuat berarti rontoklah semua. Tapi kalau kita ternyata keliru berarti dia tetap sebagai zuriyah Rasul, harus kita hormati. Begitu tuan-tuan ya. Kita buktikan besok. Besok Di Banten. di Banten. Oke. Ya. Alamak. Ayo berangkat dah. Demikian pernyataan pihak yang mewakili Kiai Imaduddin. Jika pihak Robitoh merasa yakin jika mereka zuriyah Rasulullah tentunya akan berani hadir di Banten. Tetapi jika tidak maka publik bisa menilai sendiri. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.